Israel kembali menggempur sejumlah wilayah di Lebanon. Gempuran tersebut diklaim menargetkan pusat produksi dan gudang senjata milik Hizbullah. Eskalasi ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik dari dalam negeri saat Presiden Lebanon Joseph Aoun kembali menyerukan pelucutan senjata Hizbullah dan penyerahannya kepada tentara nasional. Meski ditekan Israel dan negara sendiri, Hizbullah menolak tunduk dan tak gentar sama sekali. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Kamis 31 Juli 2025, Israel meluncurkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon. Media nasional Lebanon melaporkan sedikitnya 7 serangan udara menghantam kota-kota di Lembah Beka dan wilayah pegunungan Baalbek di timur dan timur laut Lebanon. Wilayah tersebut diketahui jauh dari perbatasan selatan. Serangan lanjutan juga terjadi di Gazieh, Lebanon Selatan, dan menyebabkan kebakaran besar di sebuah gudang. Target spesifik yang diserang mencakup pinggiran kota Brital dan kota Nasiriyah di Talit al-Sunduk di Lembah Beka, wilayah Jarmak di Jazini, serta Mahmudia dan Kardali. Pemerintah Israel mengonfirmasi serangan itu menyasar fasilitas militer Hizbullah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut operasi ini sebagai serangan intensif terhadap lokasi produksi rudal presisi terbesar milik Hizbullah di Lebanon. Media lokal Israel, Channel 12, juga melaporkan militer Israel memperingatkan setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok teroris untuk memulihkan kekuatan, memposisikan ulang, atau melancarkan ancaman baru akan ditanggapi dengan tindakan militer yang tanpa henti. Serangan ini menjadi pelanggaran terbaru atas gencatan senjata yang disepakati pada November 2024. Konflik ini bermula pada 8 Oktober 2023 ketika Hizbullah meluncurkan serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas di Gaza. Israel dan Hizbullah kemudian menyetujui kesepakatan gencatan senjata pada November 2024. Sesuai isi kesepakatan, Hizbullah diwajibkan menarik pasukannya ke utara Sungai Litani sejauh 30 km dari perbatasan Israel. Sementara Israel diminta untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon, namun masih mempertahankan 5 pos strategis di selatan. Selain itu, hanya militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh membawa senjata di selatan negara itu. Namun kesepakatan ini tidak pernah benar-benar dijalankan. Kelompok-kelompok bersenjata termasuk Hizbullah masih memiliki kekuatan yang melampaui militer nasional dan pengaruh politik yang signifikan. Israel juga tetap melakukan operasi di Lebanon dan terus menekan agar Hizbullah dilucuti. Tekanan terhadap Hizbullah tak hanya datang dari pihak luar. Pada hari yang sama, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa pelucutan senjata Hizbullah adalah kebutuhan mendesak. Aoun mengatakan jika Hizbullah tidak dilucuti, Israel akan terus memiliki alasan untuk melancarkan agresi militernya. Kata Aoun, masalah ini akan menjadi agenda rapat kabinet pekan depan. Tekanan ini muncul di tengah dorongan dari Amerika Serikat yang ingin melihat Hizbullah dilucuti senjatanya. Dalam sebuah pidato yang ditujukan kepada para perwira militer, Aoun mengumumkan pemerintah sedang menyiapkan usulan balasan atas peta jalan AS. Ia menjelaskan usulan tersebut mencakup penghentian segera serangan Israel, penarikan pasukan dari posisi yang dikuasainya di selatan, pembentukan kontrol negara atas seluruh Lebanon, dan pelucutan senjata kelompok bersenjata termasuk Hizbullah. Selain itu, Aoun menyerukan agar kekuasaan militer sepenuhnya dipegang oleh negara. وكان الجانب الأمريكي قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، وهذه أهم النقاط التي طلبنا بها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبر والبحر بما في ذلك الاغتيالات، انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا وإطلاق سراح الأسرى، بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني. Ia menyatakan ini merupakan kesempatan bersejarah yang harus dimanfaatkan. Aoun menambahkan,
pemerintah akan menetapkan jadwal yang jelas untuk melaksanakan seluruh usulan tersebut. Usulan pemerintah juga mencantumkan rencana untuk meminta bantuan internasional. Ia menyebutkan pemerintah akan mengupayakan pendanaan sebesar 1 miliar dolar setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk memperkuat tentara dan pasukan keamanan. Konferensi internasional juga akan digelar pada akhir 2025 untuk membantu proses rekonstruksi wilayah-wilayah Lebanon yang hancur dalam konflik. Seolah tak gentar, pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengecam seruan pelucutan senjata kelompoknya. Qasim menilai tuntutan pelucutan senjata tersebut hanya menguntungkan Israel dan bukan demi kepentingan nasional Lebanon. Menurutnya, baik desakan dari AS, dukungan negara-negara Arab, maupun tekanan politik dalam negeri adalah bagian dari upaya untuk melemahkan perlawanan terhadap Israel. Walaupun menolak secara terbuka, sumber internal menyatakan Hizbullah secara tertutup telah mempertimbangkan untuk mengurangi sebagian persenjataannya. Meski demikian, pelucutan total tetap ditolak. Qasim kemudian menegaskan kembali tuntutan pelucutan senjata adalah alat politik untuk melemahkan perlawanan. AS pun disebut telah meminta agar rudal dan pesawat tak berawak milik Hizbullah dihapuskan dengan alasan bahwa persenjataan tersebut menakut-nakuti Israel. Qasim menyasar utusan khusus AS Thomas Barak yang menurutnya menuntut pelucutan senjata demi Israel bukan demi keamanan Lebanon. Persenjataan yang dimiliki Hizbullah ia sebut sebagai alat perjuangan dan perlindungan terutama pasca Perang 2024 yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka. لن نقبل أن يسلم السلاح إلى إسرائيل. اليوم كل من يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل. أمريكا تقول شيلوا الصواريخ وشيلوا الطيران المسير. من يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا هو يخدم المشروع الإسرائيلي. السلاح اللي معنا هو لمقاومة إسرائيل، ما له علاقة بالداخل اللبناني. السلاح اللي معنا هو قوة للبنان، ونحن عم نقول حاضرين نناقش كيف يكون هالسلاح جزء من قوة لبنان. Tekanan dari berbagai arah, baik dari Israel maupun desakan pemerintah Lebanon dan AS, tak mampu membuat Hizbullah tunduk. Di tengah seruan pelucutan senjata dan tuntutan internasional, kelompok ini tetap bertahan dan menolak menyerah, menegaskan sikapnya untuk terus melawan. Sampai kapan Hizbullah mampu bertahan di bawah tekanan ini? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.